Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherina Nur Anggraini dengan NIM A11 2022 14374. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang sebuah solusi inovatif di bidang pertanian maupun urban farming berupa sistem monitoring dan juga penyiraman otomatis berbasis IoT yang kita sebut sebagai Sembur. Pertama, kita menemukan masalah di bagian merawat tanaman selada, terutama dalam hal penyiraman, seringkali menemukan tantangan tersendiri bagi para petani. Selada membutuhkan kelembapan tanah yang stabil untuk dapat tumbuh secara optimal. Namun, penyiraman yang berlebihan juga dapat menyebabkan pembusukan akar. Sedangkan kekurangan air dapat menghambat pertumbuhan dan juga menurunkan kualitas hasil panen. Di skala pertanian, penyiraman manual memerlukan waktu, tenaga, dan sumber daya air yang sangat besar, serta seringkali tidak efisien karena ketidaktepatan waktu dan juga volume penyiraman. Perubahan cuaca yang tidak menentu turut menyulitkan para petani dalam menentukan kebutuhan air tanaman selada. Selain itu, keterbatasan tenaga kerja dan waktu menjadi hambatan bagi para petani, terutama pada saat musim tanam yang padat. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem penyiraman secara otomatis yang praktis, efisien, dan mampu menyesuaikan kebutuhan air secara real time untuk mendukung pertanian selada yang berkelanjutan. Dari masalah yang ada tersebut, kita menemukan atau memberikan sebuah solusi, yaitu diperlukannya sistem penyiraman otomatis berbasis IoT yang dapat menyesuaikan kebutuhan air pada tanaman secara mandiri. Dengan bantuan teknologi, sistem ini dapat mengontrol penyiraman berdasarkan kondisi tanah, sehingga dapat menghemat air dan juga meningkatkan efisiensi perawatan tanaman. Selain itu, pemantauan jarak jauh melalui platform digital dapat memudahkan pengguna untuk mengawasi kondisi tanaman kapan saja dan di mana saja, yang kami beri nama Sembur. Kemudian untuk bisnis model kanvas kami, yang pertama yaitu customer segment. Target pengguna dari sistem IoT ini adalah penjual sayuran skala kecil yang mengelola greenhouse hidroponik, kemudian ada komunitas urban farming, dan juga petani hidroponik pemula hingga semi komersial. Kemudian yaitu value proposition. Keunggulan apa saja dari sistem IoT ini yang dapat dikembangkan untuk greenhouse selada skala kecil? Yang pertama yaitu monitoring dan manajemen greenhouse selada secara skala kecil berbasis IoT. Sistem kontrol suhu, kelembapan, dan juga nutrisi secara otomatis via aplikasi. Kemudian memiliki keunggulan hemat energi dan biaya serta mudah dipasang. Dan yaitu meningkatkan hasil panen hingga 30% dan mengurangi gagal panen. Kemudian yaitu channel, melalui platform apa saja produk dan sistem IoT ini akan dipasarkan. Salah satunya yaitu melalui marketplace agritech, dapat melalui Shopee, Tokopedia Agriculture, kemudian dapat juga melalui media sosial agritech, pameran dan komunitas urban farming, serta kerjasama bersama kelompok tani hidroponik. Yang keempat yaitu customer relationship. After sales apa yang disediakan untuk mendukung penggunaan sistem IoT ini? Yaitu yang pertama adalah pelatihan penggunaan produk, kemudian ada customer support via WA maupun Telegram, dan juga update berkala fitur aplikasi. Yang kelima yaitu revenue stream. Bagaimana strategi pemasukan dan yang diterapkan untuk berkelanjutan di bisnis IoT ini? Salah satunya yaitu penjualan paket alat dan sistem IoT, kemudian ada biaya instalasi dan juga training, langganan fitur premium dari cloud monitoring, dan juga kerjasama bersama Project Greenhouse Turnkey. Yang keenam ada key resources, yaitu apa saja aset penting yang dibutuhkan untuk menjalankan dan mengoperasikan bisnis ini, yaitu pertama adalah tim pengembang untuk hardware dan juga softwarenya, kemudian sensor IoT dan juga microcontroller, kemudian ada platform aplikasi mobile maupun website, dan juga mitra distribusi untuk alat dan juga instalasi. Kemudian
poin nomor 7 yaitu key activities. Jadi aktivitas apa saja kegiatan dalam implementasi sistem IoT untuk pertanian ini, yaitu yang pertama adalah riset dan juga pengembangan sistem IoT, kemudian ada instalasi dan juga maintenance sistem pada greenhouse, kemudian ada pengembangan dashboard baik mobile maupun website, dan juga terakhir adalah edukasi dan juga pelatihan bagi para petani. Yang kedelapan ada key partners, jadi siapa sih pihak-pihak yang dapat menjadi mitra strategis dalam pengembangan sistem IoT ini untuk pertanian hidroponik, yaitu yang pertama adalah pemasok sensor dan juga komponen IoT, yang kedua ada mitra instalasi perangkat, yang ketiga ada komunitas petani hidroponik, yang terakhir adalah dapat berupa universitas atau inkubator startup agritech. Nah, yang ke-9 yaitu poin untuk cost structure. Apa saja komponen utama dalam struktur biaya pengembangan dan operasi sistem IoT ini? Yang pertama yaitu pengadaan sensor dan juga perangkat IoT, kemudian ada pengembangan aplikasi dan juga dashboard, kemudian ada poin untuk promosi dan edukasi bagi para petani, yang terakhir adalah maintenance system dan juga after sales. Nah, kemudian produk yang kami tawarkan yaitu berupa penyiraman otomatis, yaitu sensor kelembapan mendeteksi kadar air pada tanah. Data kemudian dikirim ke microcontroller. Nah, kemudian microcontroller tersebut mengaktifkan pompa air jika tanah kering dan mematikan jika tanah tersebut sudah merasa di level yang cukup lembab. Data dapat dikendalikan dan diakses pengguna melalui aplikasi. Materials, jadi di dalam produk kita tersebut ada apa saja, yaitu salah satunya soil moisture sensor, berfungsi untuk mengukur tingkat kelembapan tanah secara langsung. Jadi sensor ini membaca seberapa basah atau kering tanah tersebut sehingga sistem dapat menentukan kapan penyiraman diperlukan. Yang kemudian yaitu ada microcontroller berupa Arduino atau ESP32. Microcontroller ini memproses data dari sensor kelembapan tanah dan mengendalikan logika seperti menyalakan atau mematikan pompa air secara otomatis berdasarkan kondisi tanah. Kemudian ada water pump dan juga relay. Modul relay berfungsi sebagai saklar listrik yang dikendalikan oleh microcontroller untuk menyalakan atau mematikan pompa secara otomatis. Kemudian ada ABS plastic casing, yaitu wadah yang cukup tahan cuaca untuk melindungi komponen elektronik dari debu, air, maupun faktor lingkungan lainnya, sehingga perangkat dapat beroperasi dengan aman di luar ruangan. Kemudian yang terakhir yaitu ada power source berupa adapter atau rechargeable battery, yang dapat menggunakan adaptor listrik standar atau baterai isi ulang sebagai sumber daya untuk menjalankan perangkat tersebut, terutama di lokasi yang tidak memiliki akses listrik secara langsung. Nah, untuk packagingnya sendiri, produk kami sebelum dikemas, perangkat sembur dibungkus menggunakan kertas pelindung secara cermat. Lapisan ini berfungsi untuk menyerap benturan dan juga mencegah kerusakan selama proses pengiriman, sehingga perangkat akan tetap aman dan dalam kondisi utuh saat diterima oleh pelanggan. Kemudian setelah dibungkus dengan wrap kertas ini, perangkat akan dibungkus ulang menggunakan kantong kain yang sesuai dengan ukurannya. Kantong ini memberikan lapisan perlindungan tambahan sekaligus menampilkan kertas kesan bersih, profesional, dan juga ramah lingkungan. Selain itu, kantong ini dapat membantu menjaga perangkat agar tetap bersih dan mudah dibawa. Lapisan terakhir dari packaging produk kami yaitu produk tersebut akan dimasukkan ke dalam sebuah kotak karton khusus. Di dalam kotak, pengguna akan menemukan perangkat, buku panduan instalasi, dan juga buku panduan aplikasi yang dilengkapi dengan barcode maupun QR code untuk memudahkan pengunduhan aplikasi mobile sembur. Kemasan lengkap ini memastikan pengguna memiliki semua yang dibutuhkan secara langsung dan dapat mulai menggunakan perangkat dengan mudah. Berikut adalah trim structure dari sembur.
Jadi, Sembur memberikan solusi kerja lebih mudah, hasil makin wah, semburlah. Terima kasih. Berikut adalah presentasi terkait inovasi penyiraman otomatis bagi komunitas atau segmen pertanian dan juga agrikultur. Sekian presentasi dari Sherina. Mohon maaf apabila kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.